Nyetrum. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Falah Desa Panembangan, yang saya hormati pula seluruh panitia kajian malam Sabtu, kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan majelis kita malam hari ini kita akan membahas sebuah judul memuliakan ulama tanpa melampaui batas. Memuliakan ulama tanpa melampaui batas. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita jelaskan pada majelis-majelis yang telah lalu tentang kebenaran tauhid, demikian juga telah kita jelaskan tentang kebatilan syirik. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang betapa istimewanya tauhid itu. Seorang yang bertauhid dijamin pasti masuk surga. Seorang yang bertauhid akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang yang bertauhid akan mendapatkan hidayah di dunia, akan merasakan keamanan dan juga keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita telah mengenal tentang kebatilan syirik, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Kita juga telah mengetahui tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Orang yang mati dalam kesyirikannya tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang mati dalam kondisi syirik adalah orang yang pasti akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui tentang kebenaran tauhid, tentang fadilah-fadilahnya dan juga hal-hal lain yang terkait dengan tauhid ini, di sisi yang lain kita juga telah mengetahui tentang bahaya kesyirikan, tentang batilnya kesyirikan. Ketahuilah, meskipun kita sudah berbekal dua hal ini, tidak otomatis kemudian kita selamat dari yang namanya kesyirikan. Jadi kalau orang sudah belajar tentang keutamaan tauhid, memahami tentang benarnya tauhid, mengetahui tentang bahaya syirik, mengetahui tentang kebatilan syirik, kemudian setelah itu akan selamat dari kesyirikan, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan semacam itu. Karena syaitan itu akan terus mencari celah untuk bagaimana menggelincirkan manusia. Syaitan itu akan begitu sabar untuk bagaimana menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
satu di antara sekian banyak pintu yang digunakan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia dari kebenaran adalah dengan pengagungan kepada orang-orang saleh. Dan itu merupakan penyebab terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi enggak langsung diajak suruh nyembah selain Allah, enggak seperti itu. Tetapi adalah pertama dibujuk, dirayu manusia itu untuk mengagungkan orang soleh, namun dengan pengagungan yang berlebihan. Pengagungan yang berlebihan. Seperti yang nanti akan kita sebutkan di masa Nabi Nuh alaihi salam, kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah sebab pertamanya adalah pengagungan kepada orang saleh namun secara berlebihan. Kalau pengagungan kepada orang saleh sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, nggak ada masalah, nggak ada yang bahaya. Bahkan ini merupakan bagian daripada syariat kita. Syiar kita adalah mengagungkan dan memuliakan orang saleh, mengagungkan dan memuliakan para ulama. Itu syiar daripada syiar dakwah kita. Namun kalau sampai berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkan, ini yang harus kita waspada darinya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita setelahnya adalah siapa orang yang dikatakan sebagai orang saleh itu. Siapa orang saleh? Pahamilah baik-baik apa yang dijelaskan oleh para ulama. As-salihu huwal mustaqim al-muaddi liwajibatihi. Orang saleh itu adalah orang yang istiqamah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Orang saleh itu adalah orang yang istiqamah. Istiqamah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dia dalam hidup di dunia. Kewajiban kepada Allah dan juga kewajiban kepada sesama manusia. Jadi orang saleh tidak dilihat dari penampilannya lahiriahnya saja. Tetapi orang saleh adalah kriterianya tentunya adalah seperti yang tadi saya sebutkan, dan ini tafsiran dari para ulama, orang yang istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang beberapa sikap manusia terhadap orang saleh. Manusia terbagi kepada 3 kelompok. Manusia dalam bersikap terhadap orang saleh itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memuliakan ulama sesuai dengan batasan syariat. Ini kelompok pertama. Kelompok yang memuliakan ulama, mengagungkan ulama sesuai dengan batasan-batasan syariat. Seperti apa bentuk pemuliaan kepada ulama, kepada orang saleh sesuai dengan batasan syariat? Yaitu dengan meneladaninya, mengambil keteladanan. Sebagaimana dahulu para ulama ketika mau belajar, mereka itu melihat tentang
adabnya terlebih dahulu, tentang keteladanan keseharian dari ulama tersebut yang dia akan belajar darinya. Kemudian mengagungkan atau memuliakan orang saleh atau ulama yang sesuai dengan batasan syariat adalah mencintainya, menghormatinya, membelanya, dan juga sikap-sikap lain yang diizinkan oleh syariat ini, dan sikap-sikap lain yang diizinkan oleh syariat ini. Kalau orang solehnya itu adalah seorang nabi atau seorang rasul, maka kewajiban kita adalah untuk menjadikannya sebagai panutan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, kelompok yang mereka memuliakan ulama, memuliakan orang saleh sesuai dengan batasan syariat. Kelompok yang kedua, mereka orang-orang yang memuliakan orang saleh, namun mereka terjerumus dalam ghulu, terjerumus dalam berlebih-lebihan di dalam memuliakan ulama, di dalam memuliakan orang saleh. Dan kelompok yang kedua ini, mereka banyak di antaranya yang mereka itu adalah ketika memahami orang saleh itu adalah orang yang punya keluar biasaan, kemudian dikatakan sebagai ulama, kemudian dikatakan sebagai orang saleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama atau orang saleh itu tidaklah harus disyaratkan memiliki sesuatu yang luar biasa. Namun di sebagian orang punya anggapan kalau yang punya kehebatan luar biasa langsung dikatakan sebagai apa? Ulama, langsung dikatakan sebagai wali, langsung dikatakan sebagai orang saleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami. Kelompok yang kedua ini mereka berlebih-lebihan. Maksud mereka ketika ditanyakan kepada mereka, mereka mengatakan kami memuliakan ulama dengan cara seperti ini. Namun mereka berlebih-lebihan di dalamnya, menyanjungnya dengan sanjungan-sanjungan yang melampaui batasan. Misalnya menyandarkan kepadanya kemampuan untuk bisa menolak madarat, menyandarkan kepadanya kemampuan mengetahui perkara-perkara gaib, menyandarkan kepadanya kemampuan yang bisa menerawang sesuatu yang akan terjadi. Maka ini adalah sikap berlebih-lebihan. Kemudian di antara bentuknya yang terjadi di masa kita sekarang ini adalah seperti membangun kuburan orang yang dikatakan sebagai orang saleh, memberikan penerangan pada pemakamannya, menjadikan sekeliling makam orang saleh sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari berkah dari makamnya orang yang dikatakan sebagai orang saleh. Demikian juga mengambil sebagian peninggalan orang saleh, bajunya, sajadahnya, apalagi tongkatnya, tasbihnya, dan lain sebagainya.
Maka yang semacam ini adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga kita dapati mereka, kelompok yang kedua ini, ketika bersalaman dengan orang yang dikatakan sebagai orang saleh atau ulama, mereka meyakini bahwasannya jasad mereka itu punya berkah. Fisik mereka itu ada berkahnya. Kita dapati kalau salaman itu ya cium tangannya berlebih-lebihan gitu. Namun tolong difahami juga di sini bahwasannya mencium tangan ustadz, mencium tangan orang yang alim itu bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Bukan sesuatu yang dilarang. Namun kita mencium tangan mereka sebagai bentuk penghormatan atas ilmu yang diberikan. Bukan untuk nyari keberkahan dari bersentuhannya kita dengan orang alim tersebut, dengan ulama tersebut, dengan syekh tersebut, bukan. Ini yang perlu kita bedakan. Kalau orang yang meyakini adanya keberkahan pada tangan seorang ulama, seorang yang saleh, mereka cium tangannya itu sampai bolak-balik seperti itu. Namun kita ketika mencium tangan seorang syekh, seorang ulama, itu adalah untuk menghormati dia, dan ini tidak salah sama sekali. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan, saya nukilkan di sini di dalam Fathul Bari, beliau menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan taqbilu yadir rajuli li zuhdihi wa salahi aw ilmihi aw syarafihi aw siyanatihi aw nahwi dzalik minal umur ad-diniyah la yukrah bal yustahab. Tolong dipahami baik-baik perkataan Imam An-Nawawi yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar. Mencium tangan orang saleh, mencium tangan seorang karena kezuhudannya, karena kesalehannya, karena keilmuannya, karena jasanya, atau karena latar belakang agama yang lain tidaklah makruh. Tidak makruh. Bahkan ini adalah yustahab, disukai, dianjurkan. Fa in kana li ghinahu aw syaukatihi aw jahihi 'inda ahli dunya fa makruhun syadidul karahah. Namun jika karena cium tangannya karena kekayaan, karena kekuasaan, karena kedudukan dan alasan duniawi lainnya, hal ini adalah dilarang dengan larangan yang keras. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita ngajari anak-anak kita untuk cium tangan kepada ustadzahnya, untuk cium tangan kepada ustadznya, itu tidak apa-apa. Namun sekali lagi tolong tanamkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada mereka bahwasanya cium tangannya itu adalah untuk menghormati kesolehannya, untuk menghormati ilmu yang dimilikinya, bukan untuk ngalap apa? Bukan untuk ngalap berkah. Beda apa sama? Beda apa sama? Beda. Jelas-jelas beda. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti itulah yang harus kita lakukan kepada para ulama, memuliakan, menghormatinya, tidak berlebih-lebihan. Dan tingkat ataupun puncak yang paling parah, yang sebagian orang mengatakan itu sebagai pemuliaan, penghormatan kepada ulama, yang paling parah adalah apa? Menjadikan mereka itu sebagai sesembahan selain Allah, yang minta kepada orang
saleh yang telah mati, berdoa kepadanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan golongan yang ketiga. Dari golongan manusia dalam sikapnya terhadap para ulama. Golongan yang ketiga adalah merendahkan ulama, merendahkan orang saleh. Tidak mau mencintainya, tidak mau meneladaninya, tidak menghormatinya, tidak membela ketika kehormatannya direndahkan oleh orang lain. Maka yang semacam ini adalah satu tindakan yang tercela. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena kita itu harus memuliakan dan menghormati para ulama, tentunya dengan batasan-batasan syar'i, sesuai dengan batasan-batasan syar'i. Ini adalah 3 golongan manusia yang sikapnya benar terhadap orang saleh. Yang kedua, yang sikapnya berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, yang meremehkan ataupun merendahkan. Sekarang kita akan sebutkan beberapa dalil terkait dengan ghulu atau berlebih-lebihan kepada orang saleh. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171. An-Nisa 171. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Allah Ta'ala menyeru, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah berkata atas nama Allah kecuali benar. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu Rasulullah, utusan Allah, bukan anak Allah, bukan satu dari yang 3. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salam itu adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam alaihi salam. Wa ruhum minhu, dan roh itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulih, berimanlah kalian kepada Allah dan juga rasul-rasulnya. Wa la taqulu thalathah, dan jangan kalian katakan tentang Trinitas, jangan kalian yakini tentang Trinitas, yaitu adalah ada Tuhan, ada apa? Tuhan Ayah, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Jangan katakan itu. Intahu khairal lakum, berhentilah dari apa yang kalian katakan, itu adalah lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan yang satu. Subhanahu, maha suci dia, ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah saja apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah Ta'ala melarang bersikap ghulu, berlebih-lebihan. Kalau ada yang mengatakan ayatnya ini kan ahli kitab, kenapa digunakan untuk kita? Ketahuilah bahwasanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan memang tertuju kepada ahli kitab. Dan fahamilah bahwasanya tidak sifatnya khusus ayat ini kepada ahli kitab, tetapi siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana ahli kitab, maka terkena ayat ini. Tidak boleh ghulu, itu bukan hanya ahli kitab saja, tetapi siapa saja yang berlebih-lebihan dalam memuliakan orang saleh, maka termasuk di dalam ayat yang mulia ini.
Kemudian yang kedua, yaitu di dalam surat Nuh ayat yang ke-23 sampai 24. Atau kita sebutkan yang ayat yang ke-23 saja. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka mengatakan, kaum Nabi Nuh itu, mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan, meninggalkan peribadahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah sekali-kali meninggalkan penyembahan terhadap siapa saja Tuhan-Tuhan mereka, namanya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ada 5 Tuhan-Tuhan yang diagungkan di kaumnya Nabi Nuh di saat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tentang ayat ini, mengomentari ayat ini, beliau mengatakan 5 orang yang tadi disebutkan, siapa saja? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Abdullah bin Abbas mengatakan asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Mereka 5 orang ini adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi zaman itu ada orang-orang saleh. Di antaranya pentolan-pentolannya adalah 5 orang ini. Mereka ini adalah orang-orang saleh dari kalangan Nabi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika 5 orang ini meninggal, auha syaitan ila qaumihim, kemudian setan membisikkan kepada kaum mereka. Jadi ketika 5 orang tokoh yang saleh ini, orang-orang baik ini, ahli ibadah ini meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Jadi perintahnya ketika orang saleh meninggal, diperintahkan untuk membuat apa? Patung-patung. Satu namanya, subhanallah, namanya siapa? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang ini dibuat patung satu persatu, namai dengan nama mereka. Wasammuha bi asma'ihim, namai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, kemudian kaumnya melakukan hal itu. Falam tu'bad, pertama kali tidak disembah patung itu. Karena di saat itu orang yang masih ingat, nggak boleh menyembah manusia. Ketika pertama kali dibuat patung, ya tidak disembah. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika orang-orang yang membuat patung-patung tersebut meninggal, orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal. Tanasakhal ilmu ubidat, kemudian dilupakanlah ilmu, kemudian di saat itulah patung-patung tersebut disembah. Generasi pertama yang membuat patung belum menyembah orang saleh. Ketika orang-orang yang buat patung ini meninggal dunia, barulah generasi setelahnya datang tanpa mengetahui. Jamaah sekalian, demikianlah sabarnya siapa? Setan dalam menggelincirkan manusia.
Kalau manusia dalam kondisi fitrahnya diajak, ayo nyembah kepada selain Allah, mana mungkin mau? Gak ada yang mau sama sekali. Tapi syaitan itu sangat sabar, sedikit demi sedikit, sampai orang-orang itu meninggal dunia, baru setelahnya digelincirkan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlunya kita juga untuk terus berdoa kepada Allah, untuk memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Ini kita doakan untuk anak keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini juga merupakan doa untuk anak keturunan kita. Semoga mereka menjadi penyejuk mata. Semoga mereka akan menjadi aset bagi setiap kita, bekal untuk nantinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasannya kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah karena sebab pengagungan kepada orang saleh yang berlebihan. Pengagungan kepada orang saleh secara berlebihan. Kita lanjutkan. Di antara dalil terkait dengan ghulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Kemudian beliau mengatakan kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah oleh kalian tentangku, aku ini hamba Allah dan juga utusannya. Ini yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang diciptakan oleh Allah sebagaimana manusia yang lain. Ada ayahnya, ada ibunya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan sebagai seorang hamba yang sempurna dan juga sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali melarang perbuatan apa? Perbuatan ghulu, berlebih-lebihan. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang tidak bolehnya ghulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Beliau mengatakan iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Hindari ghulu, jauhi sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada orang saleh. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya sikap berlebih-lebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah beberapa ayat dan juga hadis terkait dengan sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada orang saleh
yang itu adalah dilarang. Kita memuliakan sebagaimana dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebih-lebihan. Di akhir majelis kita saya akan sebutkan beberapa fenomena sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh yang ada di umat kita, yang ada di tengah masyarakat. Yang pertama, contoh sikap berlebih-lebihan. Tadi sudah kita singgung sedikit. Keyakinan bahwasanya orang saleh atau ulama itu adalah mengetahui perkara gaib. Sebagian orang yakin banget seorang yang dikatakan sebagai orang saleh, seorang yang dikatakan sebagai ulama atau yang dikatakan sebagai habaib gitu, ketika melontarkan satu pendapat tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu dianggapnya sebagai seorang yang luar biasa. Seorang yang bercerita tentang apa yang katanya dia lihat di alam kubur, si fulan yang mati di sana gini-gini dan lain sebagainya, dipercayai, dan banyak orang yang percaya di zaman kita sekarang ini. Kemudian di antara fenomena berlebih-lebihan kepada orang saleh adalah keyakinan bahwasanya sebagian orang saleh punya kemampuan mengatur alam semesta. Sebagian orang saleh punya pengaturan terhadap alam semesta, sebagian gitu ya. Orang saleh dikatakan sebagai, oh itu pawangnya hujan sama si anu gitu, orang hebat itu. Dan ini ya banyak di masa kita sekarang ini. Jangan dikira kemajuan teknologi kemudian menjadikan apa? Menjadikan tidak ada hal-hal yang semacam itu. Seperti pertandingan-pertandingan sepak bola, dan juga ada konser, ada apa dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan. Panitianya biasanya mereka memanggil orang-orang yang dikatakan sebagai apa? Pawang hujan. Tapi ya tetap saja tidak sadar meskipun sudah datang pawang hujan, tetap hujan besar gitu. Pawang hujan yang ngangon udan gitu, yang udannya teka malahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara fenomena ghulu atau berlebihan kepada orang saleh adalah meminta syafaat kepada orang saleh yang sudah meninggal. Meminta syafaat karena syafaat itu milik Allah. Mintalah syafaat kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Kemudian berdoa kepada orang saleh yang sudah meninggal, ini juga termasuk bentuk berlebih-lebihan. Sebagiannya bertawakal kepada orang yang sudah meninggal, orang saleh atau ulama yang sudah meninggal. Kemudian di antara bentuk yang lainnya adalah membangun makamnya, mendirikan masjid di sekitar pemakamannya, atau menguburkan orang saleh di dalam masjid. Di antara yang kita dapati sikap berlebih-lebihan adalah apa? Membuat syair-syair ataupun qasidah-qasidah yang memberikan sanjungan ataupun pujian-pujian kepada orang saleh, menyandarkan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang hamba kepadanya. Ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan kita kesempatan malam hari ini. Sudah masuk waktu Isya insyaallah. Kita cukupkan insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.